Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gali Munandar, selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Analisis, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang materi titrasi iodo-iodimetri dengan anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Pionira Moktaviani, dan ada Mesli Hidayat Nila Munana, Oktavia Ramadhani, Rizky Amalia, Sevi Listianti Falsania, dan yang terakhir ada Yuli Anum Anindita. Langsung masuk ke pengertian, titrasi iodimetri adalah metode analisis redoks yang menggunakan larutan iodium sebagai oksidator. Prinsipnya adalah oksidasi langsung zat analit oleh iodium. Misalnya senyawa reduktor seperti asam askorbat atau vitamin C atau sulfida dapat bereaksi dengan iodium menghasilkan ion iodida. Iodium dapat dideteksi dengan indikator kanji yang membentuk kompleks berwarna biru gelap. Titik akhir tercapai saat warna biru menghilang. Titrasi iodometri digunakan untuk menentukan zat oksidator. Dalam metode ini, iodium dihasilkan sesi oksidator dengan ion iodida. Iodium yang terbentuk kemudian dititrasi dengan larutan natrium tiosulfat. Titik akhir ditandai dengan hilangnya warna biru kompleks. Indikator dan penetapan titik akhir titrasi. 1. Indikator. Kanji digunakan sebagai indikator karena membentuk kompleks dengan iodium yang menghasilkan warna biru gelap. Indikator ini ditambahkan mendekati titik akhir titrasi untuk meningkatkan akurasi. Pada iodimetri, warna biru akan hilang saat semua iodium habis bereaksi dengan reduktor. Pada iodometri, warna biru akan hilang ketika semua iodium habis direduksi oleh tiosulfat. 2. Penetapan titik akhir. Titik akhir ditandai dengan perubahan warna dari biru menjadi tidak berwarna atau iodometri dan iodometri. Jika titrasi dilakukan tanpa kanji, warna berubah dari kuning menjadi Pembuatan dan pembekuan larutan baku iodium. Yang pertama, pembuatan larutan baku iodium. Iodium tidak larut sempurna dalam air, sehingga pelarutnya adalah larutan kalium iodida untuk membentuk kompleks I3 yang lebih larut. Prosesnya, yang pertama timbang iodium kristal dan larutkan dalam larutan Ki 10-20%. Yang kedua, tambahkan air suling sehingga volume tertentu. Pembentukan dan pembekuan larutan baku iodium yang kedua adalah pembakuan larutan baku iodium dilakukan untuk mengetahui konsentrasi pasti larutan iodium. Pembakuan biasanya dilakukan menggunakan larutan natrium tiosulfat yang sudah diketahui konsentrasinya. Pembuatan dan pembekuan larutan baku natrium tiosulfat. Yang pertama, pembuatan larutan natrium tiosulfat, yaitu timbang natrium tiosulfat pentahidrat, larutkan dalam air bebas karbon dioksida atau CO2 dapat mengganggu stabilitas larutan. Kemudian simpan dalam botol gelap untuk mencegah dekomposisi atau dikomposisi oleh cahaya. Selanjutnya yang kedua, pembakuan larutan natrium tiosulfat. Dilakukan dengan larutan standar seperti kalium dikromat yang bereaksi membentuk iodium terlebih dahulu. Iodium yang terbentuk dititrasi dengan natrium tiosulfat dan konsentrasi tiosulfat dihitung berdasarkan jumlah iodium yang digunakan. Selanjutnya, aplikasi titrasi. Yang pertama digunakan untuk analisis senyawa reduktor, misalnya asam askorbat atau vitamin C. Vitamin C bereaksi langsung dengan iodium. Yang kedua digunakan untuk analisis oksidator seperti 1. Klorin atau Cl2 dalam larutan pemutih. 2. Tembaga atau Cu2+ dalam senyawa kompleks. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu titrasi iodometri dan iodometri adalah metode analisis kimia yang penting dalam menentukan konsentrasi senyawa reduktor dan oksidator.
Iodimetri menggunakan iodium sebagai oksidator untuk mereaksikan senyawa reduktor, sedangkan iodometri menghasilkan iodium dari reaksi oksidator dengan ion iodida untuk dititrasi dengan natrium tiosulfat. Indikator kanji memainkan peran kunci dalam memadai titik akhir reaksi melalui perubahan warna. Metode ini banyak digunakan dalam analisis farmasi dan industri makanan, sesuai dengan standar farmakope Indonesia untuk memastikan kualitas dan keamanan produk. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila ada yang ingin bertanya, bisa menaruh pertanyaan di kolom komentar, lalu akan kami jawab. Sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.